Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Raja Ratu, SKPG MDSC. Saya adalah salah satu dosen tetap yang mengajar di Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya jurusan kesehatan gigi, dengan identitas dosen saya 4010087603. Latar belakang keilmuan saya adalah saya merupakan tamatan dari S2 Ilmu Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, dengan peminatan pada Magister Kedokteran Gigi Pencegahan dan Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau pemenuhan persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2023 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah di mana saya menjadi salah satu tim teaching atau tim dosen pada jurusan kesehatan gigi, yaitu mata kuliah pengendalian infeksi silang. Adapun identitas daripada mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa dengan kode mata kuliah KG301 sebanyak 2 SKS, di mana 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk prakteknya, dan ini diajarkan pada semester genap pada mahasiswa tingkat 1 semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, karena saya merupakan salah satu tim yang akan mengajarkan mata kuliah ini, dengan nama mata kuliahnya adalah pengendalian infeksi silang. Dalam perkuliahan ini mencakup prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan deskripsi mata kuliahnya sebagai berikut. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan aplikasi pengendalian infeksi silang yang mungkin terjadi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dalam pengendalian infeksi silang ini meliputi tindakan personal hygiene perawat gigi, dalam hal ini perawat gigi, kemudian penggunaan alat-alat pelindung diri baik untuk petugas, kemudian tindakan sterilisasi untuk alat-alat bahan ruangan maupun dental unit, serta pengelolaan limbah yang dihasilkan di dalam praktek di klinik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai pada perkuliahan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pengendalian infeksi silang dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang kedua, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang infeksi nosokomial. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengenalan alat dan bahan desinfeksi dan sterilisasi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian yang berikut, personal hygiene pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Mahasiswa juga dapat menunjukkan jenis dan fungsi alat pelindung diri di klinik gigi, kemudian pengelolaan limbah pada klinik dan penggunaan macam-macam bahan dan alat desinfeksi maupun sterilisasi. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada pembelajaran teori maupun praktikum sebagai berikut. Untuk teori itu materi tentang konsep dasar pengenalan infeksi silang, tentang infeksi nosokomial, pengenalan alat-alat dan bahan desinfeksi dan sterilisasi di klinik gigi, personal hygiene pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut, jenis dan fungsi alat pelindung diri di klinik gigi, kemudian pengelolaan limbah medis, penggunaan macam-macam bahan dan alat desinfeksi dan sterilisasi, kemudian yang terakhir desinfeksi dental unit maupun desinfeksi ruangan. Pembelajaran di skill lab yang diharapkan itu masih mampu melakukan penjagaan infeksi silang. Yang pertama, melakukan teknik mencuci tangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, penerapan penggunaan perlengkapan pelindung diri di klinik gigi, kemudian masih mampu mengelola limbah medis sesuai dengan kompetensi, mampu melakukan tindakan desinfeksi. Sistem pembelajaran yang akan berlaku pada perkuliahan pengendalian infeksi silang ini akan dilakukan secara offline dengan pemberian informasi dapat dilakukan melalui informasi grup WhatsApp kelas maupun melakukan japri kepada PJMK mata kuliahnya untuk disebarkan ke teman-teman dalam satu kelas. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dari beberapa metode yang dipakai. Yang pertama ceramah, tanya jawab, discovery learning, dan small group discussion maupun problem based learning. Sistem penilaian yang akan dipakai untuk nilai akhir yang akan diperoleh setiap mahasiswa itu diperoleh melalui beberapa penilaian. Yang pertama melalui tugas maupun seminar itu sebanyak 25%, kemudian untuk soft skill dari setiap mahasiswa itu diambil 5%, kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester sebesar 40%. Pada akhirnya mereka akan memperoleh nilai sesuai dengan penggabungan daripada keempat metode penilaian ini. Berikut ini saya akan menyajikan materi perkuliahan yang saya ampu pada pertemuan ke-6 untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Sate. Salam sehat. Sehat selalu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah calon orang kesehatan. Jadi kalau orang kesehatan itu dia harus menunjukkan yang namanya contoh. Betul ya? Ya. Sebelum Pak masuk di dalam materi perkuliahan hari ini, Pak mau absen dulu ya, memastikan ada yang hadir atau tidak hadir. Baik ya, Emi Mastura Hadir Pak. hadir ya. Desi Deviani yang ada. Hadir Pak. Eva Sri Juwita. Hadir Pak. Saputri. Hadir Pak. Veronica. Hadir Pak. Oke, semuanya hadir ya. Jadi baik, pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini kita akan sedikit membahas ya di dalam mata kuliah pengendalian infeksi silang. Kebetulan kami ada 3 orang ya yang menjadi tim. Kebetulan saya dipercayakan untuk membawakan materi di pertemuan ke-6, di mana materi pada hari ini tentang pengendalian infeksi silang, tentang perlengkapan pelindung diri. Nah, di dalam materi kita ada 2 materi, submateri besar, yaitu tentang
jenis alat pelindung diri itu sendiri dan apa fungsi daripada alat pelindung diri. Ya tentunya kita dalam bidang kesehatan alat pelindung diri adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang petugas kesehatan. Nah, diharapkan dari hasil pertemuan kita hari ini Anda diharapkan mampu memahami, menyebutkan dan menjelaskan, ya. Memahami, menyebutkan dan menjelaskan jenis dari alat pelindung diri. Baik, sebelum Pak masuk di dalam materi, Pak mau tanya. Ya, kalau ada yang bisa menjawab, tolong menjawab sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Menurut kalian, apa yang kamu ketahui tentang alat pelindung diri sendiri? Menurut kalian ada? Silakan angkat tangan dan menjawab. Jangan takut salah, karena kita selalu belajar dari kesalahan. Silakan. Sebentar. Baik Pak, menurut saya alat pelindung diri itu alat yang digunakan oleh seorang tenaga kesehatan untuk melindungi dirinya dari bakteri atau hal negatif lainnya yang akan masuk dalam dirinya sendiri. Ya, oke, terima kasih suster. Ada lagi yang lain? Jadi suster bilang itu adalah alat yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk menghindari dirinya dari menghindari dirinya dari bakteri. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Adakah? Menurut kamu dia salah tidak salah? Nanti kita luruskan bersama-sama. Ya, silakan. Tolong sebutkan nama. Baik, nama saya Martina ini. Jadi menurut saya alat perlindungan diri itu berfungsi untuk melindungi petugas atau perawat gigi dari terjadinya infeksi silang dari pasien ke operator sendiri. Ya, jadi tadi semuanya bicara tentang kualitas kesehatannya, tapi kalau kita lihat secara umum, alat pelindung diri itu adalah alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh seseorang dari potensi bahaya, ya. Kita lihat. Oke, di sini ya. Jadi kita lihat, kalau dalam bidang kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja dan petugas kesehatan itu sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah pelayan masyarakat yang nantinya akan melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu dia membutuhkan yang namanya perlindungan bagi dirinya. Ya di sini perlindungan dari apa? Ya tentunya dari potensi bahaya. Ada yang bahaya jangka panjang, ya. Jangka panjang misalnya kondisi kesehatan, ya. Kondisi kesehatannya, kemudian keselamatan dia bekerja dalam, orang kesehatan itu bekerja dalam bidang yang sangat berbahaya. Berbahaya dari mana? Terjadinya infeksi silang, penyakit yang didapatkan pada saat melakukan pekerjaan. Kemudian itu juga untuk melindungi dari risiko ibadah psikologis, ya. Ya seseorang kalau misalnya terjangkit suatu penyakit secara psikologis dia sakit juga, ya. Selain tubuhnya yang sakit, jiwanya juga ikut sakit. Dengan adanya penggunaan alat pelindung diri itu sendiri, dia tentunya itu menjaga secara psikologis bahwa dia terlindungi dari yang namanya bahaya, ya. Bahaya seperti apa sebenarnya kita lihat, ya. Oke, di sini. Tadi saya katakan bahwa tempat kerja orang petugas kesehatan adalah lingkupnya, ya. Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik pemerintah maupun klinik swasta. Ya, ini adalah lingkup kerja baik rumah sakit IPT, IPC, IPA ataupun IPB, IPA, ya. Itu adalah merupakan wilayah kerja. Nah, tempat-tempat tersebut itu punya risiko terjadinya infeksi silang, ya. Risiko terjadinya infeksi silang, ya. Kalau di rumah sakit sering di secara apa namanya sering disebut infeksi nosokomia. Artinya apa? Infeksi yang didapatkan, ya, infeksi yang didapatkan seseorang setelah dia melakukan perawatan di tempat layanan kesehatan. Ya, jadi oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk
untuk menghindari terjadinya infeksi silang itu kemungkinan salah satunya adalah penggunaan pelindung diri. Di mana pelindung diri selain melindungi petugas sendiri juga melindungi pasien. Oke, kita lihat sekarang dulu definisi daripada alat pelindung diri. Yang pertama, menurut Tarwaka itu mengatakan bahwa alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya di lingkungan kerja sehingga dapat terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ya, jadi Tarwaka mendefinisikan demikian. Kemudian kita lihat yang berikut. Jadi ada beberapa ahli ya yang mengatakan. Budiono juga mengatakan hal yang sama sebenarnya. Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya. Sama ya? Tidak beda. Kita lihat yang ketiga. Ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010, itu dia mendefinisikan alat pelindung diri itu adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi. Jadi ini mengisolasi sebagian atau seluruh. Sebenarnya sama, ya, sama definisi yang hanya berbeda dalam bahasa. Tapi intinya adalah melindungi sebagian atau seluruh. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita lihat ya. Yang pertama, itu memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan dari bahaya akibat kerja. Ya, bahaya akibat kerja. Kemudian yang kedua dia bilang melindungi kulit ya. Jadi ini sudah secara individual. Yang tadi secara umum kan. Secara individual itu melindungi kulit ataupun selaku tugas kesehatan dari bahaya resiko infeksi. Ya, semua jenis cairan tubuh, sekret, ekskretan dan kulit yang tidak utuh, ya, atau selaput ini pada pasien. Ini adalah tujuan. Jadi untuk melindungi tubuh sehingga tidak terjadi apa? Cross infeksi. Nah, adapun syarat-syarat alat pelindung diri, ya, yang pertama enak ya toh, kalau kamu mau baju harus enak dipakai. Kemudian yang kedua tidak mengganggu dalam kita melaksanakan kerja. Kalau jangan sampai sarung tangannya kebesar, ya toh, sarung tangannya terlalu besar, jadi kerja harus terus mengganggu tidak? Mengganggu. Kemudian memberikan perlindungan yang efektif. Jadi walaupun dia sederhana tapi dia efektif. Ya, ini adalah beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sebuah alat pelindung atau bisa juga perlengkapan pelindung diri. Tadi kita sudah lihat ya. Kalau gitu tidak ada yang tanya, saya tanya dulu. Ya, tadi kita sudah mendengar sedikit apa syarat dari penggunaan APD. Syaratnya salah satu. Syarat APD. Enak. Yang kedua, tidak mengganggu. Artinya alat yang kita gunakan tidak mengganggu dalam kita bekerja. Kemudian yang ketiga, apa? Jadi enak dipakai, tidak mengganggu. Ya, tadi kita sudah melihat, mendengarkan bersama-sama syarat dan kriteria alat pelindung diri. Tadi saya bilang ada di sini asap ya, bahaya. Nah, sekarang kita lihat bahaya yang seperti apa. Yang pertama, ya, indikasi penggunaan perlengkapan pelindung diri. Yang pertama itu yang ada yang berisiko
contohnya dalam perawatan pemberian oksigenasi ya, kan tidak lengkap menggunakan alat ya. Kemudian perawatan luka yang ringan, kan tidak kita pegang tidak menggunakan alat. Jadi yang bisa kena di kita apa? Tadi hasil sisa-sisa daripada perawatan tadi. Kemudian ada juga pemberian obat secara biasanya kalau orang yang susah buang air besar ya, kan biasanya pemberian obat pencahar itu bisa melalui anak ya, melalui saluran buang air besar ya. Kemudian yang kedua, pada kondisi dengan risiko sedang. Jadi di sini kemungkinan terpajan darah namun tidak ada cipratan. Bedanya di sini ya, kalau tadi tidak ada kontak, tidak terpajan, tapi berisiko terkena melalui benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Sedangkan kalau yang ini dia berkontak langsung, tetapi tidak ada cipratan. Jadi kita langsung memegang. Ya beda. Jadi ini contohnya misalnya pada kalau ibu pemeriksaan pada ibu hamil ya, pemeriksaan pelvis ya, pemasangan IUD ya, IUD kemudian melepaskan IUD, pemberian kateter ya, pada pasien-pasien yang harus bed rest ya, pada pasien-pasien bed rest atau yang mempunyai kelainan dalam buang air kecil sehingga harus menggunakan kateter ya. Kemudian yang pada pasien dengan transfusi penanganan spesimen laboratorium dan seterusnya ya. Ini perawatan luka yang berat, kalau tadi luka ringan di atas, ini luka yang berat, maksudnya luka dengan metastase yang cukup besar ya. Kemudian yang terakhir risiko tinggi, jadi kemungkinan terpajan dan kemungkinan terciprat ya. Misalnya terjadi perdarahan masif. Misalnya kalau kita kesehatan gigi contohnya apa? Perawatan apa yang kemungkinan tercipratnya apa? Kalau perawatannya bagaimana? Pencabutan bedah ya, bedah mulut ya. Ini kita itu termasuk risiko tinggi. Kenapa? Karena kita membuat luka yang besar. Pada saat kita mencabut kan berarti kita melukai, ya toh? Memutuskan apa namanya pembuluh darah, ya. Pembuluh darah putus, kemudian saraf putus. Kita membuat luka sehingga ini kemudian pada perawatan kemungkinan terjadi atau tidak? Ada. Ya. Bisa masuk ke mata, ke mulut kalau tidak menggunakan alat pelindung diri. Jadi ini pada kondisi dengan risiko rendah, sedang maupun risiko tinggi. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penggunaan alat pelindung diri? Ya. Dia bilang yang pertama, gunakan perlengkapan pelindung diri sebelum berkontak dengan pasien. Ya. 3, setelah kita menggunakan alat pelindung diri, ya, kita harus membawanya secara hati-hati di tempat pelipatan buang medis sesuai dengan dia punya kode. Ya, tak? Kodenya apa kalau untuk limbah medis? Berbeda. Kemudian yang telah disediakan di ruang ganti khusus dan melepaskan masker di luar ruangan. Ya, tak? Jadi sebelum masker kita membuang maskernya. Kemudian setelah itu yang paling penting itu adalah harus langsung cuci tangan. Jadi misalnya penggunaannya memang di awal harus cuci tangan dulu. Awal cuci tangan, selesai cuci prosedurnya ya. Ya sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Baik, itu tadi materi pengantar yang sudah Pak sampaikan kepada kalian. Nanti di akhir perkuliahan kita Pak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi ya, membuat resume dulu, kemudian mengidentifikasi satu ya. Ada nanti sebentar Pak tunjukkan. Ini ya, ini tugasnya kelompok. Jadi satu kelompok nanti itu terdiri dari 4 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 orang, di mana nanti kalian akan membuat resume ataupun makalah tentang alat pelindung diri dengan susunannya sebagai berikut ya. Di sini ada halaman judul cover pakai cover Poltekkes, kemudian ada kata pengantar, daftar isi
visi, pendahuluan, kemudian bicara tentang pelelangan bunuh diri itu sudah Pak sampaikan tadi, pengertian, tujuan, indikasi, kemudian faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penggunaan perlengkapan bunuh diri, ditambah dengan dasar hukum. Tadi Pak Musa sebut dasar hukum ya, jangan kalau kalian carikan dasar hukum, baik yang dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang secara umum. Yang biasanya mengeluarkan ini ada dari Nakertan tadi, Pak Sul sempat sebut tadi. Nakertan ada juga dari Permenkes kita punya. Nanti kalian carikan. Kemudian yang sesuai dengan kompetensi kita prodi, lihat di kompetensi prodi ya. Situ juga ada aturan dari salah satu kompetensi dari seorang terapis gigi dan mulut. Anda nanti akan menjadi seorang terapis gigi dan mulut kan? Salah satu kompetensinya adalah pengendalian infeksi. Dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah penggunaan alat pelindung diri ya. Kemudian macam-macam pelindung diri nanti ditambah dengan standar penggunaan APD pada pelayanan kesehatan pada kondisi-kondisi yang bagaimana ya. Misalnya ada level 1, level 2, level 3 itu ya yang saya maksudkan ya. Itu nanti kalian carikan, kemudian sebutkan jelaskan kenapa seperti ini. Nanti ini dibuat dalam bentuk laporan seperti yang Anda sudah lihat ini. Kemudian nanti akan dipresentasikan secara kelompok ya, secara kelompok dengan nanti penilaiannya sebagai berikut ya. Ini adalah forum penilaian nanti presentasi dan juga laporan ya. Jadi nanti kita akan ini dengan nilai di bawah ini adalah nilai kelulusan ya. Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan ini akan dikumpulkan 1 minggu ke depan. Jadi pada pertemuan berikut tugas ini sudah harus dikumpulkan sebelum kita masuk di dalam perkuliahan pada pertemuan berikutnya. Jelas ya? Jelas. Oke, jelas? Oke, kita sedikit bincang-bincang dulu. Dari apa yang sudah Pak sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum dipahami, bisa bertanya. Mungkin 1 atau 2 orang sebelum Pak akhiri, karena kita batasan waktu, saya masih kasih kesempatan untuk kita untuk berdiskusi. Ya. Dan tentang tugas juga boleh. Silakan. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tugas ini akan kita terima nanti pada minggu yang akan. Silakan nanti kalian di kelas, ketua kelas untuk berembuk untuk membagi kelompok. Ya. Membagi kelompok, 1 kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, 4 orang ini nanti punya peran masing-masing. Pada saat presentasi ada yang jadi pemateri, ada yang bagian IT-nya, ya toh, bagian IT-nya ada juga yang bagian menjawab. Kalau ada sanggahan-sanggahan atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada, semua sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau sudah demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Atas nama pribadi, terima kasih dan kita akan ketemu pada kesempatan berikut dan kemungkinan Pak mungkin akan melakukan pretest hasil pertemuan kita hari ini pada sebelum Pak masuk pada materi yang sedang kita pretest untuk mereview kembali apa yang sudah Pak sampaikan dan juga kita akan bertemu pada minggu depan untuk melakukan presentasi terhadap tugas yang sudah Anda buat. Baik, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati. Shalom.